Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib sungguh selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu bersyukur selalu ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur.
Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu. Nuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu. Nuh kemuliaan kekal. Nuh kemuliaan kekal. Nuh kemuliaan kekal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan pekerjaan yang kita lakukan pagi hari ini, mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk bersama-sama membuka dan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 11 ayat 28. Kalau dalam perikopnya dicatat di sana ajakan Juru Selamat. Matius pasal 11 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pada dasarnya semua manusia yang lahir ke dunia ini sudah memiliki benih dosa atau sudah dikuasai oleh dosa. Dengan kata lain, manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Roma pasal 5 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berdosa." Saudara dikasih Tuhan, dan dikatakan dalam firman Tuhan, karena semua orang telah berdosa. Demikian juga di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dan dosa itulah yang memisahkan kita dari kasih Allah. Dan dosa itulah yang menjauhkan kita dari Allah dan membuat kita kehilangan kemuliaan Allah dari kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kita mengalami penderitaan, kelemahan, letih lesu, beban berat, masalah, tekanan, sakit penyakit yang terus menimpa manusia itu. Inilah yang terjadi dalam hidup kita manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun status kita, apapun
profesi kita atau kedudukan kita yang namanya letih lesu dan beban yang berat, tantangan hidup, tekanan hidup, masalah, penderitaan, problem, pasti kita rasakan. Itu pasti kita alami. Tidak ada seorang pun yang bebas dari semuanya ini. Bahkan ada kalanya kita akan berada pada situasi di mana kita merasa tidak dapat lagi berbuat apa-apa untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Itulah sebabnya Tuhan berfirman di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu benar-benar kehidupan manusia yang ada dalam dunia ini. Tidak pernah lepas dari persoalan, tidak pernah lepas dari problem, tidak pernah lepas dari tekanan hidup ataupun penderitaan, bahkan beban yang begitu berat. Dikatakan letih lesu dan kelemahan. Saudaraku, karena Tuhan tahu, maka Tuhan mengajak semua orang yang letih lesu dan yang berbeban berat itu untuk datang kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, di Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, dari pasal yang kita baca pagi hari ini, kata marilah kepadaku ini memiliki arti sebuah panggilan atau undangan atau ajakan untuk meletakkan beban, melepaskan beban kita, menyerahkan beban-beban persoalan kita kepada Dia. Penderitaan, sakit penyakit, kekhawatiran, tekanan hidup, kelemahan, semuanya itu kita letakkan di bawah kaki Yesus. Semuanya itu kita letakkan di hadapan Tuhan. Tentu kita mau terlepas dari semuanya ini. Dan saya yakin kita semua, jemaat Tuhan, kita mau semua beban ataupun penderitaan yang kita alami, ataupun yang dikatakan letih lesu, kita mau itu terlepas dari kehidupan kita ini. Dan untuk kita terlepas dari semua beban yang berat itu, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kita lakukan ketika kita diundang, ketika kita diajak, kita responi panggilan itu, kita responi undangan itu, kita melangkah, kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan semua kehidupan kita ini. Dan karena kita tahu siapa yang mengundang kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berkuasa, Dialah Tuhan yang layak untuk kita sembah. Dialah segala-galanya bagi kita. Dialah Yesus dalam kehidupan kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan berikan contoh yang sederhana untuk kita bisa meresponi undangan, ajakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kalau saudara pernah diundang untuk menghadiri sebuah pernikahan atau meresponi dan melangkah datang ke acara pernikahan itu, kita akan disambut dengan baik dan dipersilahkan duduk dan dipersilahkan melakukan sesuatu di dalamnya. Dan bahkan ketika seseorang yang mengundang kita itu akan menyediakan hidangan untuk kita dan kita bisa nikmati. Ketika kita selesai menikmati hidangan itu, kita pasti puas. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh yang sederhana inilah, saudaraku, membuat kita untuk kita lebih datang lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik kepada kita. Karena Tuhan menyediakan kelegaan untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita meresponi undangan atau ajakan Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan dalam Matius pasal 11 ayat 28, kita pasti mendapatkan kelegaan yang Tuhan janjikan kepada kita.
Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia mengundang kita, Dia membuka tangan untuk memanggil kita, mengizinkan kita untuk masuk, menyerahkan semua apapun yang kita alami sepanjang hari ini. Dan saya yakin, kita yakin ketika kita datang kepada Yesus Kristus, menyerahkan semuanya itu, Tuhan sudah berjanji, Dia memberikan kelegaan kepada kita, setiap orang yang datang kepada Dia. Bahkan Dia akan memuaskan kita dalam seluruh kehidupan kita ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita mendapatkan sebuah kelegaan, kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku menyertai di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Artinya melakukan saat teduh bersama Tuhan dengan rutin sehingga kita mendapatkan kelegaan. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan melepaskan kita dari semua beban yang begitu berat itu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan kita. Hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau hati kita melekat, Dia akan meluputkan kita dari semuanya itu. Dia akan membentengi kita dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur sekali lagi ketika kita bergaul intim dengan Tuhan. Kita tahu apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan, Dia akan menjawab seluruh apapun yang kita sampaikan itu. Ketika seseorang memiliki hubungan yang intim dengan teman, segala sesuatu persoalan itu tidak akan pernah lagi tertutup bagi teman kita. Dia akan menolong kita, Dia akan membantu kita. Apalagi Yesus yang kita sembah, Dia sungguh Allah yang selalu menolong kita. Dia sungguh Allah yang selalu membentengi kita, meluputkan kita, dan bahkan menyelamatkan kita. Kita bersyukur. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita mendapatkan kelegaan yang dari Tuhan, kepuasan yang dari Tuhan. Yang ketiga, datang dan bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan dalam firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya apapun yang kita hadapi, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap mengucapkan syukur. Sekalipun beban berat yang menimpa kita, hati yang letih lesu, tetaplah mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita mengucap syukur, saya yakin Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu kita untuk menyelesaikan semuanya. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita bisa membuat Tuhan itu senang, Dia akan memberkati saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari, saya yakin kita semua butuh kelegaan untuk menghadapi semuanya itu. Butuh kepuasan untuk semuanya itu. Dan yang keempat, saudara yang dikasih Tuhan, yang keempat dikatakan berdoa dan berseru kepada Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat 3. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudaraku, artinya ketika kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, menyerahkan semua persoalan, tekanan hidup, Tuhan pasti jawab semua setiap seruan kita. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan untuk menolong setiap orang yang berseru kepada Tuhan, yang datang kepada Tuhan. Kita lihat, saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah contoh dalam firman Tuhan
yang bernama Hana. Dia istri Elkana yang mengalami tekanan hidup karena belum mempunyai keturunan. Saudaraku, di sana dikatakan Hana berdoa, Hana berseru kepada Tuhan. Hana tahu kemana ia mendapat pertolongan. Kalau kita buka dalam firman Tuhan, dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10, firman Tuhan berkata, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ada seruan, ada doa yang disampaikan kepada Tuhan. Dikatakan sambil menangis terseduh-seduh. Kalau dalam ayat 27 berkata, ketika Hana berdoa, Tuhan jawab setiap doanya. Dalam ayat 27, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa. Sebuah pengakuan Hana. Ketika dia dalam tekanan, dia berdoa kepada Allah. Dan Allah memberikan kepadanya apa yang dia minta, apa yang dia pergumulkan, apa dia sampaikan, Tuhan jawab dan dia mendapatkan keturunan sesuai yang dikasih Tuhan. Hari ini mungkin kita mengalami hal-hal yang menekan kita, mengalami letih lesu, mengalami kelemahan, atau mengalami tekanan hidup yang terus menimpa saudara dan saya. Mari datang bersama-sama kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar rindu pada hadirat-Nya, dan kita menyerahkan semua beban kita, pergumulan kita, persoalan kita kepada Tuhan. Saya yakin, saya terlebih yakin dan percaya kepada Tuhan, Dia pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan kelegaan dan Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita semua. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, untuk pagi hari ini, kita mungkin selesai ini kita akan melakukan aktivitas. Sekalipun apapun yang kau hadapi hari ini, persoalan apapun itu, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saya yakin Tuhan pasti menolong saudara dan saya, dan Tuhan akan memberkati kita dengan kelegaan. Sebab dalam firman Tuhan dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, di situ dikatakan dalam kata-kata yang terakhir, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan percayalah, apa yang Tuhan janjikan itu, Tuhan pasti tepati itu. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk pagi hari ini. Kita percaya setiap doa yang kita naikkan, Tuhan pasti jawab. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan Engkau memberkati kami dan seluruh hidup kami, seluruh rumah tangga kami. Dan kami percaya Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sangat baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan tidak pernah biarkan kami, tetapi Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu untuk pagi hari ini, kami serahkan sebentar lagi untuk kami boleh melanjutkan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biar apapun yang kami lakukan sepanjang hari, biarlah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, sertai kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami semua. Dan Tuhan melindungi kami semua. Dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami semua, umat Tuhan yang datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.